Oke, kali ini kita akan coba membedah dua narasi yang benar-benar bertolak belakang, tapi anehnya ini tentang satu konflik global yang sama. Gimana caranya satu peristiwa yang sama bisa dilihat sebagai bencana besar sekaligus kemenangan mutlak? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Kita langsung mulai aja ya. Sumber kita kali ini sebuah video dari Midas Touch, itu sama sekali nggak basa-basi. Lihat deh, video ini langsung dibuka dengan klaim yang dramatis banget, yang seolah-olah langsung melukiskan gambaran krisis total dan seorang pemimpin yang sepertinya absen. Nah, biar kita bisa paham alur argumen dari video ini, kita akan bedah lewat 5 poin utama. Pertama, kita lihat soal keheningan presiden. Terus, kita bandingkan dengan narasi tandingannya yaitu sukses besar. Setelah itu, kita cek dampaknya ke ekonomi dunia, dengar suara-suara global, dan terakhir, kita adu langsung kedua cerita yang saling bertabrakan ini. Oke, poin pertama yang paling ditekankan sama sumber ini adalah soal keheningan. Jadi, di tengah-tengah konflik yang katanya makin memanas, fokusnya justru ke apa yang tidak dilakukan oleh presiden. Nah, di sini nih kontrasnya mulai dibangun. Di satu sisi, kita disuguhkan gambaran konflik global yang sangat genting. Tapi di sisi lain, video ini justru menampilkan aktivitas pribadi presiden. Jadi tercipta sebuah narasi visual yang tajam banget soal prioritas. Dan di saat presiden katanya diam, pihak lain justru sangat vokal. Argumen yang disajikan di sini menyoroti pernyataan-pernyataan yang bisa dibilang provokatif seperti ini dari pejabat Iran. Ini seolah-olah menunjukkan bahwa di balik pertempuran fisik, ada juga perang informasi dan propaganda yang gak kalah sengit. Sekarang, coba kita putar balik ceritanya. Setelah menggambarkan krisis, sumber ini kemudian menyajikan narasi yang 180 derajat berbeda. Ini adalah versi resmi yang datang langsung dari para pendukung pemerintahannya. Beda banget kan sama narasi krisis tadi? Kalau di sini yang kita dengar adalah narasi kemenangan. Video ini menyoroti gimana para pejabat pemerintah secara konsisten menggambarkan operasi militer ini sebagai sebuah kesuksesan luar biasa yang harusnya jadi kebanggaan. Soal dampak ekonomi, itu juga dibantah mentah-mentah. Pesan resminya jelas banget. Ekonomi Amerika itu kuat, lagi punya momentum, dan sama sekali nggak akan terpengaruh sama apa yang dilakukan Iran. Ini bantahan langsung terhadap narasi krisis ekonomi yang tadi. Ada satu lagi pesan kunci yang terus diulang, soal kompetensi. Narasi resmi ini menekankan kalau misi ini bukan cuma berhasil, tapi juga direncanakan dengan sangat cermat dan dieksekusi dengan sempurna, yang pada akhirnya katanya akan membawa hasil yang jauh lebih baik. Dan inilah puncaknya. Bukan cuma sukses, tapi ini digambarkan sebagai kemenangan yang dominan. Bahkan disebut-sebut belum pernah ada yang seperti ini dalam sejarah militer modern Amerika. Jadi ini adalah narasi tentang keberhasilan mutlak yang disajikan oleh pihak pemerintah. Nah, setelah membangun narasi resmi yang serba hebat tadi, sumber ini langsung berbelok tajam. Mereka mulai menyajikan bukti-bukti yang justru bertentangan, dimulai dari kondisi ekonomi global. Bertolak belakang dengan klaim ekonomi yang kuat tadi, video ini menyajikan data yang cukup mengkhawatirkan. Salah satunya adalah proyeksi harga minyak. Katanya, harganya bisa melonjak sampai lebih dari $200 per barel. Sebuah angka yang kalau benar terjadi, pasti dampaknya terasa ke seluruh dunia. Dan ternyata, dampaknya nggak cuma berhenti di minyak. Argumen yang disajikan di sini menjelaskan adanya semacam efek domino. Guncangan di pasar energi merambat ke komoditas penting lainnya kayak aluminium dan pupuk. Ini jelas mengganggu rantai pasok global. Untuk memperkuat argumennya, video ini juga mengutip media besar. Ini seolah-olah mau menunjukkan kalau kekhawatiran tentang konsekuensi bencana dari konflik ini bukan lagi pandangan dari pinggiran, tapi sudah jadi diskusi di tingkat mainstream. Kutipan ini, yang katanya berasal dari seorang pembeli minyak, dipakai untuk menggambarkan pergeseran persepsi yang dramatis. Ini seolah-olah menyiratkan kalau untuk urusan informasi pasar, pusat kekuatan dan keandalannya sekarang mulai beralih dari Amerika Serikat ke Iran. Oke, sekarang kita lihat lebih luas lagi. Sumber ini kemudian menyoroti perspektif dari negara-negara kunci lain yang terlibat atau paling tidak ikut terdampak oleh konflik ini. Pernyataan dari Menteri Luar Negeri Iran ini disajikan sebagai bukti bahwa negara-negara lain seperti Prancis dan Italia sekarang ini katanya bernegosiasi langsung dengan Iran, seolah-olah melewati Amerika Serikat. Sumber ini juga menyoroti sebuah ironi yang cukup tajam di sini.
Presiden Ukraina menawarkan teknologi militer yang canggih ke Amerika Serikat, tapi di saat yang bersamaan, dia sendiri dilaporkan jadi target serangan pribadi dari Presiden AS. Ini menggambarkan dinamika aliansi yang rumit banget. Jadi, apa poin krusialnya? Ya, bentrokan informasi yang sangat jelas ini. Coba deh, kita jejerkan kedua narasi ini bersebelahan, persis seperti yang dilakukan oleh sumbernya. Nah, ini dia inti masalahnya. Di satu sisi ada narasi kemenangan besar, tapi di sisi lain ada narasi bencana dan guncangan ekonomi. Argumen video ini pada dasarnya bermuara pada bentrokan dua realitas ini, yang rasanya nggak mungkin keduanya benar pada saat yang bersamaan. Jadi, kalau kita rangkum, alur argumen yang dibangun oleh sumber ini begini. Dimulai dari adanya krisis, lalu disajikan klaim kesuksesan besar, tapi kemudian ditunjukkan data-data yang justru berlawanan. Logikanya dirancang untuk membawa kita pada satu kesimpulan. Ada sesuatu yang nggak sinkron nih dalam cerita resminya. Dan pada akhirnya, semua materi ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Di tengah narasi yang saling bertabrakan antara klaim resmi dan data dari luar, gimana caranya kita sebagai individu bisa menemukan kebenaran? Nah, itulah tantangan yang disajikan dalam pembahasan kita kali ini.